Selamat datang di dalam ibadah SBI Melbourne pada hari ini, Minggu 5 September 2021. Kita merayakan Father's Day dan juga akan merayakan perjamuan pada hari ini. Tema khotbah hari ini adalah Ayah yang Saleh, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Alkitab mengingatkan kepada setiap kita dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita merayakan Father's Day hari ini dengan ungkapan dan ucapan syukur Allah yang memelihara hidup kita. Kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk berkat dan pemeliharaan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami selama ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat terus beribadah, mendengar, dan belajar akan firman-Mu setiap minggu. Pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk perayaan Father's Day di Australia. Kiranya Tuhan boleh juga terus memberkati figur-figur Bapa dan Ayah dalam setiap keluarga. Juga agar kami dapat meneladani figur Allah Bapa yang setia, suci, dan kudus, sehingga kehidupan kami dapat merefleksikan kebenaran dan terang-Mu dalam sehari-harinya. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa khususnya untuk pengabaran Injil di seluruh dunia. Di masa pandemi ini, kiranya dengan teknologi yang ada, pengabaran Injil dapat terus disebarluaskan di muka bumi, dan juga untuk pelayan-pelayan-Mu untuk tidak putus asa.
Juga untuk pandemi COVID-19 saat ini, kiranya Tuhan boleh berkati petugas-petugas kesehatan, dokter, dan juga proses vaksinasi di seluruh dunia, sehingga keadaan boleh membaik kembali. Tidak lupa khususnya untuk negara Australia di mana kami tinggal, dan juga untuk negara Indonesia di mana masih banyak dari keluarga, saudara, dan teman-teman kami yang tinggal di sana. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan mempunyai rencana yang indah. Namun kami mohon ampun atas kekurangan kami sebagai manusia yang berdosa, yang mempunyai rasa takut dan keraguan. Kami mohon kiranya Kau dapat terus memberi kami kekuatan, kesabaran, dan pengertian dalam menjalani hidup kami di masa pandemi yang sulit ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk gembala-Mu, pendeta bagus yang akan membawakannya. Kiranya Tuhan boleh mengurapi dan memakai beliau agar firman-Mu yang diberitakan boleh menjadi berkat, tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan, ku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku? Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku.
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, kau arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Berita Gereja SBI Melbourne untuk ibadah tanggal 5 September 2021. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat membawa kita untuk makin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan Happy Father's Day untuk semua ayah yang merayakan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, mendampingi, dan menjadi pusat dalam hidup jemaat masing-masing. Yang ketiga, jemaat diundang untuk mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan secara rutin setiap hari Jumat mulai pukul 7 malam melalui WhatsApp grup doa bersama SBI. Pokok-pokok doa yang ingin didoakan dapat dikirim ke koordinator acara Saudari Diana Johanis. PA bersama akan diadakan kembali melalui Zoom, akan dipimpin oleh Pendeta Ignatius pada hari Kamis 9 September 2021 mulai jam 7.30 dengan meeting ID yang tertera di depan. Tema untuk Kamis adalah membahas tokoh dan angka 666. Silakan bergabung jika Anda berminat untuk mengetahuinya.
Kebaktian umum untuk minggu ini masih diadakan secara online sesuai dengan keputusan pemerintah Victoria. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat diperoleh di YouTube dengan menggunakan link yang tertera di depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang lagi meskipun kami tidak bertemu muka dengan sesama saudara-saudara kami, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih yang kami boleh berbakti bersama-sama. Kami boleh beribadah kepadamu. Meskipun di masa pandemi ini kami tidak boleh bertemu ya Tuhan. Tetapi teknologi telah memungkinkan hal itu bagi kami. Dan biarlah kami boleh menggunakan teknologi ini dengan baik Tuhan untuk hal-hal yang positif. Tuhan, kami ingin berdoa pada saat ini untuk masa pandemi ini ya Tuhan. Karena ternyata di Victoria dan New South Wales new cases itu bertambah banyak ya Tuhan. Di mana dalam suasana lockdown ini kami juga merasakan keterikatan kami untuk selalu berada di rumah ya Tuhan. Tidak bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana biasa. Tuhan, biarlah Engkau juga mau menyertai urusan pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau saja. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi biarlah kami boleh menurut kepada aturan-aturan yang ada. Karena kami percaya aturan yang ada dari pemerintah adalah juga karena Engkau sendiri yang telah menunjuk pemerintah itu bagi kami untuk menjalankan segala urusan-urusan sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Tuhan, kami ingin berdoa untuk akibat daripada lockdown ini Tuhan. Banyak usaha-usaha yang tidak bisa berjalan. Banyak orang-orang yang sedih ditinggalkan, orang-orang yang dikasihi. Banyak orang-orang sakit. Dan banyak orang-orang yang khawatir akan sakit ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai kami semua. Kami berdoa untuk vaksin-vaksin yang boleh dijalankan ya Tuhan. Sehingga bolehlah vaksin ini memberikan keringanan bagi pandemi ini Tuhan. Ajar kami untuk hidup bersama dengan virus-virus ini sehingga tubuh kami boleh lebih kuat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Father's Day yang dirayakan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua bapak-bapak yang telah menjadi bapak-bapak yang baik. Kami berdoa khususnya untuk bapak-bapak di SBI ya Tuhan, yang telah setia melakukan pelayanan mereka dalam SBI. Kiranya Tuhan akan terus memberkati mereka, memberkati usaha-usaha mereka ya Tuhan, kehidupan-kehidupan sehari-hari mereka, dan biarlah apa yang telah mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memelihara anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk juga seluruh jemaat SBI ya Tuhan, untuk para orang-orang tua yang telah menjadi contoh dan teladan kami ya Tuhan, seperti Tante Kirana. Kiranya Engkau juga akan terus melindungi beliau di dalam ketuaannya ini. Biarlah ia terus akan menjadi teladan bagi kami. Kesetiaannya kepadamu, biarlah Engkau terus menyertai dan tidak ada yang pernah sia-sia. Kami berdoa untuk seluruh jemaat SBI ya Tuhan, para majelis dan para jemaat, kiranya Engkau lindungi mereka dengan kesehatan yang baik selalu. Dan kami akan terus bersama-sama bersatu hati melayani Tuhan di dalam SBI ini. Berkatilah semuanya di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua atau saudara ya Tuhan.
Sebagai anak juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semuanya ini. Biarlah kami semua boleh berguna di hadapan Tuhan. Di dalam pelayanan kami sebagai SPI ya Tuhan, kami boleh melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat keadaan Afghanistan sekarang, di mana sekarang keadaan menjadi kacau di sana kabarnya Tuhan, setelah ditinggalkan oleh tentara Amerika. Tuhan, kasihanilah rakyat Afghanistan. Biarlah mereka juga ciptaan dan kreasi Tuhan. Mereka boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang membawa damai. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan di dalam keadaan yang kacau ini. Dan berilah rakyat untuk hidup damai dan sejahtera. Juga khususnya untuk para wanita di sana untuk tidak menjadi terbelakang. Biarlah mereka tetap boleh bersekolah dan menjadi penunjang bangsa dan negara. Jauhkanlah dampak dari Taliban ini untuk keluar negeri ya Tuhan. Jauhkanlah teroris-teroris yang bisa masuk ke setiap negara. Tuhan tolong untuk ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala permintaan dan permohonan para jemaat di sini ya Tuhan. Biarlah Engkau mau mendengarkan dan menjawab doa-doa mereka ya Tuhan. Bapak, kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Meskipun ia secara online, tapi berikanlah kami hati dan pikiran yang baik, yang benar-benar fokus kepadamu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami yang tidak sempurna ini di hadapan Tuhan akan membawa kebaikan bagi kami ya Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui pendeta Bagus yang membawa firman hari ini. Biarlah firman itu membawa berkat bagi kami dan menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Tuhan, ampunilah atas dosa dan segala kesalahan kami. Dan biarlah doa yang tidak sempurna ini, Engkau mau mendengarkannya. Dan biarlah semuanya menjadi kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Cuma diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja ini. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit atau bank transfer yang diberikan kepada nomor rekening seperti yang tertera pada slide ini. Tuhan memberkati persembahan Anda.
Aku In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, and my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, there in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Oh, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, oh, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisinya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Mari kita masuk di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan, pertolongan, dan penyertaan yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa ketika kami akan merenungkan kebenaran Tuhan, tuntun dan tolong kami, ajar kami untuk kami boleh belajar hidup berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Bapa, khususnya pada hari ini ketika kami merayakan Hari Ayah Father's Day. Tuhan tolong supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal dan belajar tentang panggilan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Ayah, Happy Father's Day untuk setiap orang yang merayakan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kita. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32 adalah satu perumpamaan yang mungkin sangat akrab di telinga kita. Satu perumpamaan yang diceritakan, diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjawab pergumulan orang Farisi tentang siapa yang menjadi sesama mereka. Nah, saudara-saudara, kita hari ini merayakan Hari Ayah, Father's Day. Dunia memberikan kita deskripsi tentang 6 macam ayah. Ada ayah yang perkasa, ada ayah yang peduli, yaitu ayah yang masih baru. Ada ayah yang gemar bepergian, seorang petualang yang gemar pelesiran. Ada seorang yang disebut atau dideskripsikan sebagai foodie dad, seorang ayah yang gemar mencoba makanan-makanan baru. Ada ayah yang sangat akrab dengan teknologi yang disebut sebagai the tech dad, si pakar. Ada juga ayah yang selalu sibuk dengan bisnis ini dan itu. Nah, saudara-saudara, model ayah seperti apa yang kita tampilkan bagi atau kepada anak-anak kita? Menariknya, saudara-saudara, deskripsi 6 macam ayah ini ternyata
dimunculkan sebagai satu cara untuk Anda menentukan atau menemukan hadiah yang tepat untuk ayah Anda. Ketika Anda mencoba bercermin pada gambar-gambar ini, kira-kira Anda cocok untuk deskripsi yang mana atau sesuai dengan gambaran yang mana? Saudara, pertanyaan tentang ayah yang mana, model seperti apa ayah kita itu, adalah satu ungkapan yang coba untuk diuraikan juga sebetulnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Kita selama ini memahami ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi saudara-saudara, saya akan memberikan kalimat tambahan, yaitu ini adalah perumpamaan anak-anak yang terhilang dan Bapa yang tetap mengasihi mereka. Anak-anak yang terhilang. Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita melihat kepada perumpamaan ini diawali dengan cerita atau kalimat, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Satu ungkapan yang sangat sederhana, satu ungkapan yang sangat biasa. Seorang ayah punya 2 anak laki-laki. Lalu di mana spesialnya? Di mana bagian yang unik? Di mana bagian yang menarik? Saudara, bagian menariknya adalah kalau ayat ini kita baca di dalam kerangka Lukas 15 ayat yang pertama dan ayat sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, orang-orang Farisi meletakkan diri sebagai satu kelompok yang berbeda dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang makan bersama dengan Yesus. Mereka menganggap diri mereka tidak cocok, mereka tidak layak untuk ada bersama-sama dengan kelompok orang yang di sana. Kelompok orang yang di situ itu, orang yang makan bersama-sama dengan Yesus, adalah orang yang berdosa. Maka Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saudara-saudara, kalimat ini mengajak kita untuk merenungkan ketika kita hari ini merayakan tentang Hari Ayah. Ketika kita hari ini bersama-sama memikirkan, merenungkan tentang ayah yang saleh, a godly dad, a godly father. Saudara-saudara, kira-kira deskripsi bayangan apakah yang ada di dalam pikiran dan benak kita? Apakah kita membayangkan satu keberadaan, satu sosok yang tidak menginjak bumi, satu sosok yang berbeda dengan orang-orang lain, satu sosok yang begitu saleh, sedemikian hingga tidak bersentuhan dengan realita kehidupan ini? Yesus mengucapkan perumpamaan ini. Ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Keberadaan ini adalah keberadaan yang ada di dunia. Keberadaan ini adalah keberadaan yang hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Dan saudara-saudara, Yesus menegaskan dan menceritakan tentang bagaimana keberadaan ayah ini hadir di dalam kehidupan anak-anaknya, di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Berkatalah yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Anda perhatikan kalimat ini, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Anak ini tahu dia adalah bagian dari kehidupan. Anak ini menyadari bahwa dia adalah bagian dari keluarga ayahnya. Anak ini menyadari posisinya. Dan dia memahami apa yang dia dapat capai dan raih dan ambil dari keberadaan itu. Berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Father, give me my share of the estate. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Saudara-saudara, kalau Anda adalah pendengar yang saat itu hadir dan mendengar perumpamaan ini untuk pertama kalinya, kira-kira apa yang terbersit di kepala Anda? Saudara-saudara, kalau Anda adalah seorang yang ada dengan latar belakang sebagaimana budaya saat itu, yang memandang bahwa tidak layak seorang anak meminta harta warisan sebelum ayahnya berpulang. Yang tidak pantas untuk seorang anak mengklaim sesuatu yang bukan merupakan hasil pencapaiannya, hasil usahanya. Saudara-saudara, maka kita akan segera terpikir tentang si anak ini. Kita akan segera memikirkan tentang apa yang anak ini lakukan. Dia meminta harta warisannya. Dia meminta ayahnya untuk membagi bagian. Dia sudah mengklaim apa yang menjadi bagiannya. Dan saudara-saudara, kemudian ayahnya membagi-bagikan harta itu di antara mereka. Dan tentu saja saudara-saudara, yang berikutnya kita pasti sudah bisa menebak ke arah mana ini akan pergi. Kita tahu anak ini akan membuang hartanya. Kita tahu anak ini akan menyia-nyiakan uangnya, harta ya warisannya, karena toh dia tidak merasa ini adalah hasil upayanya dia. Toh dia tidak melihat ini adalah hasil jerih lelahnya dia. Dan saudara-saudara, di sini kita segera berhadapan dengan sebuah pemikiran tentang siapa anak ini. Kita jatuh kepada satu pemahaman pertimbangan yang akan cenderung untuk menilai dan akan bahkan menghakimi anak ini. Karena apa? Karena kita tahu cerita selanjutnya. Yang kita jarang renungkan adalah bagaimana kakaknya bereaksi dengan hal itu. Bagaimana kakaknya, si sulung, saudara-saudara, akan menanggapi hal itu. Apakah si sulung berempati dengan pergumulan ayahnya? Atau si sulung akan mengambil sikap yang berbeda dengan adiknya dan memilih untuk setia dengan apa yang dia lakukan? Saudara, Anda tahu cerita ini. Dan Anda tahu bagaimana reaksi si sulung. Ketika kemudian ayahnya, ketika si bungsu memutuskan untuk kembali bukan sebagai anak, tetapi sebagai budak. Ketika dia tidak mendapati dirinya layak untuk berlaku dan diakui sebagai anak. Ketika dia bekerja sebagai penjaga babi, dia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan kalimat ini? Kalau dia adalah penjaga babi, maka tentunya dia punya akses kepada makanan babi, bukan? Maka kalau dia mau makan ampas babi, makanan yang menjadi ampas yang menjadi makanan babi, tentu saja dia tinggal mengambil. Tetapi saudara, anak ini diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Dia yang sebelumnya memiliki segala sesuatu. Dia yang sebelumnya memiliki bagian dari harta ayahnya. Dia yang sebelumnya dengan gampang meminta dan mendapatkan. Dia sekarang mendapati bahkan untuk ampas yang menjadi makanan babi. Dia pun tidak diberikan oleh orang lain. Saudara, anak ini ada di dalam sebuah keberadaan di mana hidupnya tidak lagi memiliki arti dalam dunia ini. Di mana keberadaannya tidak lagi memiliki nilai. Di mana si anak ini tidak lagi dapat dianggap, dilihat sebagai seorang manusia. Karena bahkan untuk mendapatkan hak dasar dalam hidup, yaitu makanan, dia tidak diberikan akses ke sana. Saudara, maka anak ini menyadari keadaannya. When he come to his senses, anak ini mulai memikirkan. Selama ini dia tidak pernah berpikir, selama ini dia tidak pernah merenungkan, selama ini dia tidak pernah mempertimbangkan dampak dan akibat dari perbuatannya, bagaimana ini akan menyakiti hati ayahnya.
when he came to his senses. Ketika anak ini menyadari keberadaannya yang tidak dianggap orang, yang tidak bernilai, yang tidak memiliki arti. Dia mengatakan, betapa banyaknya orang upahan ayahku yang berlimpah makanan, tapi aku mati kelaparan. Maka dia mengatakan, aku akan datang kepada Bapa dan mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Menarik sekali dia sekarang membawa surga di sini. Dia sekarang menghadirkan keberadaan, kehadiran, pengakuan tentang satu sosok yang lebih besar daripada dunia ini. Dan dia datang kepada ayahnya, dia mengatakan, aku berdosa. Dari mana pemahaman tentang dosa ini? Saudara-saudara, saya percaya ini ada bukan kebetulan. Saya percaya ini adalah bagian dari pengajaran dan pendidikan. Dan saya percaya ketika dia kembali, memutuskan untuk kembali kepada ayahnya, saudara-saudara, dia tahu bahwa ayahnya akan menerima dia. Kalaupun tidak menerima sebagai anak, ayahnya pasti masih membuka tangan untuk menyambut dan menerima dia sebagai hamba. Maka dia datang kepada ayahnya. Yang dia tidak duga. Ketika ayahnya melihat dia, ayahnya segera berlari mendapatkannya. Dan ketika anak ini mulai mengucapkan ungkapan yang dihafalkannya, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah menjadi hilang dan didapati kembali, maka mereka bersuka cita. Saudara-saudara, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengar yang tentunya sangat terkesima dengan reaksi dari si Bapa ini. Tetapi cerita tidak berhenti sampai di sana. Ketika si sulung mendengar bunyi tari-tarian, rebana, dan pesta yang terjadi, dia bertanya kepada pembantunya, apa yang terjadi ini? Oh, ayahmu sedang mengadakan pesta untuk adikmu yang kembali. Dia datang menjumpai ayahnya dan bertanya, apa-apaan ini ayah? Kenapa kamu mengadakan ini semua? Ayahnya mengatakan, mari kita berpesta karena adikmu sudah kembali. Kakaknya mengatakan, oh tidak segampang itu. Dia sudah meminta bagian warisannya. Dia sudah menghilangkan dirinya dari keluarga ini. Dia tidak menjadi bagian dari keluarga ini. Bagaimana dia bisa tetap diterima oleh ayah? Saudara-saudara, si anak ini mengucapkan kalimat itu dengan menggunakan bahasa, selama ini aku hidup bersama-sama dengan engkau. Selama ini aku taat, selama ini aku bekerja, tapi engkau tidak pernah berpesta bagiku, tidak pernah menyembelih seekor lembu tambun bagiku. Tetapi anak ini dia tidak menyebut adiknya. Si anak ini yang pergi dengan anak bapa yang memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Apa yang salah di sini? Saudara, si anak ini, anak sulung, selalu ada bersama-sama dengan ayahnya. Selalu menjadi bagian hidup dari ayahnya. Dan selalu ada bersama-sama dengan ayahnya. Tetapi hatinya tidak bersama-sama dengan ayahnya. Secara fisik dia mungkin ada, tetapi secara jiwa
Dia tidak memiliki persekutuan dengan ayahnya. Dia tidak menganggap dirinya bagian dari ayahnya. Satu hal yang ironis, bukan? Si anak sulung ini menganggap dirinya tidak lebih daripada seorang upahan ayahnya. Karena dia bekerja keras, dia mendeskripsikan dia ada di sana. Tetapi dia mencari, dia menunggu, dia menantikan satu upah. Engkau tidak pernah menyembelihkan anak lembu tambun bagiku. Engkau tidak pernah menghargai aku. Engkau tidak pernah, saudara-saudara, ini satu hal yang lebih menyakitkan hati ayah. Saudara-saudara, anak yang jauh, hatinya ada dekat dengan ayahnya. Anak yang ada dekat, hatinya jauh dari ayahnya. Saudara-saudara, bukankah ini cerminan situasi yang hari ini kita jumpai dalam kehidupan keluarga super modern kita? Di mana setiap anak mungkin memiliki akses ke alat komunikasi gadget. Sedemikian hingga mereka ada bersama-sama dengan mereka, dengan kita. Tetapi apakah mereka ada dalam persekutuan dengan kita? Apakah hati mereka ada bersama dengan kita? Saudara, maka setiap kali saya membaca perumpamaan ini dan merenungkannya, hati saya selalu terbawa, terarah kepada bagaimana perasaan si ayah. Melihat anak yang sulung berlaku dekat tapi jauh. Dan anak yang bungsu bertindak jauh tapi dekat. Bagaimana kira-kira perasaan si ayah? Akankah dia melihat dirinya sebagai ayah yang gagal? Saudara-saudara, saya percaya ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh kalimat atau bagian perumpamaan ini. Karena perumpamaan ini bicara tentang anak-anak yang terhilang. Perumpamaan ini berbicara tentang anak-anak yang berpikir bahwa mereka bagian dari orang tua, tetapi mereka tidak hidup bersama-sama dengan orang tua. Ada tapi tidak bersekutu bersama-sama. Dan saudara-saudara, di sini kita diajak untuk merenung. Bagaimana kita berelasi dengan Allah kita? Bagaimana kita berelasi dengan sumber kehidupan kita? Bagaimana dan sejauh apa kita berelasi dengan pribadi yang menghadirkan kita di dalam dunia ini? Saudara-saudara, yang lebih luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah situasi itu, Bapa tetap mengasihi mereka. Bapa ini tetap memberikan, mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bapa tetap mengasihi mereka. Saudara, apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Si orang Farisi boleh menganggap dirinya selalu benar, selalu saleh. Tetapi apakah dia saleh di hadapan Tuhan? Dan si anak bungsu melihat dirinya sebagai satu keberadaan yang salah, yang membutuhkan Tuhan. Dan menariknya Allah siap untuk merangkul dia, untuk memulihkan dia kembali dari kesalahannya ini. Mazmur mengingatkan kita, berbahagialah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Di dalam konteks ini, saudara-saudara, Allah mengajak kita untuk merenungkan tentang kebenaran hidup sebagai keluarga Kristen. Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 28 dan ayat 31 sampai dengan 33 mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saudara, ayat ini berbicara tentang relasi suami istri. Pemahaman Alkitab tentang keluarga Kristen tidak berbicara tentang suami yang lebih hebat daripada istri.
dan selalu lebih benar daripada istri. Kenapa? Karena kalimat dalam pasal 5 ayat 21 menegaskan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, ayat 25, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dia dapat menempatkan jemaat itu di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Saudara-saudara, dari sana Alkitab kemudian meneruskan dengan pemahaman, fathers, do not provoke your children to anger, but to bring them up in the discipline and the instruction of the Lord. Hai kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Siapakah ayah yang saleh ini? Bagaimana kita dapat menjadi ayah yang saleh? Seorang ayah yang saleh menurut Alkitab adalah dia yang memahami bahwa keluarga ada sebagai bagian dari karya Allah bagi umatnya. Keberadaan keluarga bukan kecelakaan, tetapi bagian dari karya anugerah Allah bagi umatnya. Dan ketika dia mengakui kedaulatan dan kuasa ini, maka dia menyadari dirinya adalah bagian dari persekutuan yang diciptakan Tuhan. Anda dan saya adalah bagian dari satu keluarga. Anda dan saya dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan panggilan hidup sebagai bagian dari rencana agung Allah di dalam kehidupan ini. Saudara, bagaimana hari ini kita melihat keluarga kita? Bagaimana hari ini kita melihat relasi kita? Bagaimana hari ini kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita mengakui dan memahami bahwa mereka ada. Bukan kebetulan, bukan kecelakaan, bukan karena hakikat sudah sewajarnya demikian. Tetapi mereka ada sebagai bagian dari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Cara Allah berkarya di dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Adakah kita memahami panggilan kita, panggilan kehidupan kita di dalam kerangka rencana agung Allah yang abadi, yang kekal di dalam kehidupan kita? Allah yang saleh adalah Allah yang terus berpegang kepada Kristus, melihat kepada kebenaran Allah dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, memahami setiap waktu adalah bagian dari panggilan kita untuk memuliakan Tuhan. Adakah kita sudah hidup di dalam kesadaran untuk memuliakan Dia di dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan merayakan perjamuan. Untuk apa orang merayakan perjamuan? Saudara, Kristus mengatakan engkau melakukan ini sebagai peringatan akan aku sampai aku datang kembali. Sebagai peringatan, sebagai satu momentum yang mengingatkan Anda dan saya tentang panggilan kita, tentang keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk berharap, bersandar, dan mengerjakan panggilan hidup kita sebagai bagian dari karya Allah dalam dunia ini. Adakah kita mau bersandar, berpegang kepada Dia? Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Kristus, sungguh kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih-Mu kepada kami, dan kami bersyukur untuk teguran, penguatan, dan penyertaan firman yang kami dengar hari ini. Tuhan tolong supaya di dalam kehidupan kami boleh semakin mengakui
kedaulatan dan penyertaan Tuhan, anugerah di dalam kehidupan. Dan kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan bagi orang lain, yang menjadi kekuatan bagi sesama kami, yang bisa menyaksikan Kristus di tengah situasi dunia kami saat ini. Pimpin kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Jemaat kekasih Kristus, kita akan melakukan perjamuan. Peringatan perjamuan adalah sesuatu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dicatatkan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Peringatan perjamuan ditujukan kepada siapa saja yang mengaku percaya
kepada Tuhan Yesus dan memberikan hidupnya untuk diselamatkan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang mengampuni dan mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh dikuatkan ketika kami melakukan perjamuan. Dan kami boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat roti kita bersama-sama. Mari kita mengingat bahwa tubuh Kristus dipecahkan bagi kita. Diberikan bagi kita sebagai jalan dalam menuju persekutuan dengan Dia. Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur dalam doa kita. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, pengampunan, pemulihan, kekuatan, dan penyertaan. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan jalan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.